Oke, belajar lagi. Kita belajar lagi latihan pembahasan soal ujian nasional SMP 2016 ya. Ini tentang persamaan garis ya. Persamaan linear ya. Jadi persamaan garis nanti ada soal nomor 3, 4, 5, 6. Jadi ada 4 soal ya. Nanti dari 4 soal ini kita bahas satu persatu. Ya, semoga waktunya cukup. Oke, perhatikan baik-baik caranya. Baca dulu soalnya. Gradien garis dengan persamaan 4x min 2y tambah 8 sama dengan 0 ya. Maka gradiennya ada berapa? Nah, ini yang sering dikeluarin ya buat adik-adik yang belum mengerti sama sekali, kakak ajarin pelan-pelan ya. Buat yang sudah mengerti nanti bisa buat bahan buat apa memeriksa ya kembali caranya. Oke. Simpelnya soal ini 4x min 2y tambah 8 adalah kecenderungan dari sebuah garis. Misalkan jika x-nya adalah 0 gitu ya. Ini ada gambar nih. Ini x, ini y. Jika x-nya adalah 0, titiknya di sini misalkan x-nya di sini 0, gitu ya, 0. Maka y-nya berapa? Maka kita lanjutkan di sini karena x-nya 0, maka min 2y tambah 8 sama dengan 0 gitu kan. Min 2y sama dengan minus 8 sehingga y-nya adalah berapa? 4. Jadi titiknya adalah 0,4, y-nya 4. Jadi kecenderungan garisnya akan seperti ini nanti dari sini. Ntar setelah dapat titik 0 dari x, kemudian diganti. Kalau x-nya yang y-nya yang 0, misalkan di sini 0, maka 4x sama dengan 4x tambah 8 sama dengan 0. Jadi 4x sama dengan minus 8 gitu ya. X sama dengan minus 8 dibagi 4 minus 2 ya. Jadi kalau ini berarti sini minus 2 ya kalau y nya 0. Nah kedua titik ini nanti dihubungkan gitu deh. Nah ini adalah kecenderungan garisnya begitu. Nah sebenarnya prinsipnya cuma tentang itu ya, tentang kecenderungan garis. Jadi bahasa universal kalau ingin menggambarkan, misalkan kakak mau ngirim nih ke Amerika gambar seperti ini gitu ya, maka kakak cukup mengirimkan kode ini kepada teman kakak yang ada di Amerika. Nanti mereka mengerti apa yang kakak maksud. Oke, gitu ya. Jadi inilah fungsi, salah satu fungsi kenapa dipelajari ya, walaupun banyak lagi yang lainnya ya. Oke, langsung saja soalnya. Ingat prinsipnya, gradien adalah M adalah kecenderungannya, kemiringannya, slope-nya ya. Slope itu sudut kemiringannya berapa, yaitu perbandingan antara y dengan x. Berhubung nanti y sama x nya ada cuma satu persamaannya, maka kita masukin aja angka y sama angka x nya. Tapi ada persamaannya nih, persamaan dari sebuah gradien, yaitu y sama dengan persamaan dasar ya, mx plus c. Ini kan sebenarnya kalau pindah ke kanan nih dikali jadinya ya, jadi ini ya mx. Nah plus c ini adalah perbedaan dari masing-masing garis. C adalah konstanta, angkanya berapa kira-kira gitu. Kalau di sini kebetulan angkanya adalah 8, angkanya di sini adalah 8 ya. Nah kita masukin deh simpelnya langsung aja. Kita bikin bentuknya seperti ini, y sama dengan mx plus c. Kita bikin y nya sendirian ya, jadi min 2y sama dengan gitu ya, yang 8 pindah ke kanan ya, ke ruang sebelah jadi minus, ganti tandanya, tadinya plus jadi minus. 4x nya pindah ke kanan jadi minus juga gitu ya. Ingat y nya di sini adalah y tunggal, sedangkan y di sini adalah y double ya. Jadi y nya dibikin tunggal, dibagi minus 2 semua. Minus 8 dibagi minus 2 berapa? 4. Lalu minus 4 dibagi minus 2 plus 2x. Sudah ketemu ya persamaannya, y sama dengan y nya ini, mx nya ini berarti ya, ini c angka. Nah di sini kan mx, nah dikasih tahu x nya adalah ini, berarti ini adalah m ya, m nya berarti 2. Wah gitu aja caranya, simpel ya. Nomor 3 jawabannya yang A. Oke, paham ya. Lanjut soal berikutnya, kakak hapus dulu. Soal nomor 4. Sorry agak pilek. Persamaan garis melalui titik. Nah ini beda nih, kasusnya dia punya titik ini dan gradien ini. Tinggal dimasukin aja tadi kan, y sama dengan mx ditambah c ya kan. Gradiennya 2.
Ya kan, masukin deh gradiennya 2 di sini. X-nya di sini berapa? Karena kita mau buat persamaan, maka kita akan bikin di sini adalah X dikurang X1. Begitu juga dengan Y min Y1 supaya jadi persamaan. Jadi X-nya dimasukin X min X1. X1-nya tadi dikasih tahu siapa di sini. X-nya ini adalah titik X, Y ya. Jadi diketahui X-nya adalah minus 4. Jadi di sini kakak ganti menjadi 2 dikali X minus 4 ya. Minus dari minus 4 berarti plus 4 ya. Nah, jangan salah ya di situ ya. Nanti plus C. Oke. Tuh. Nah, yang sebelah kiri Y adalah Y min Y1. Y min Y-nya, Y1-nya yang ini. Siapa berapa nih? 3. Nah, kebetulan karena positif berarti langsung aja masukin ya. Jadi udah ketemu nih, Y min 3 sama dengan 2X tambah 4 plus C. Nah, kebetulan C-nya nggak kita pakai lagi ya, karena di sini nanti hasilnya adalah C. Jadi C di sini nggak ada ya. Oke, jadi jawabannya Y min 3 sama dengan 2X tambah 4. Nah, dilanjutin deh. Y minus 3 sama dengan 2X ditambah 8. Y sama dengan, nah lihat persamaan yang ada di sini, pilihannya semua sebelah kanannya 0. Jadi kita bikin sebelah kanannya 0 ya. Sebelah kanannya kita bikin 0. Jadi ya, jadi dibikin sebelah kanannya 0 ya. Jadi dan di sini Y-nya negatif ya. Sedangkan X-nya positif. Kita bikin deh. Y-nya negatif berarti dia pindah ke kanan aja nih. 2X-nya tetap plus 8-nya tetap. Nah, Y-nya pindah ke kanan. Jadi min Y minus 3 pindah ke kanan, jadi plus 3, agak mepet maaf. Jadi 2X minus Y ditambah 8 ditambah 3, 11 ya. 2X min Y plus 11 ya. Jawabannya A. Hati-hati banget ya. Jadi kalau ngerjain ini harus hati-hati. Ini kakak hapus sedikit biar adik-adik lebih paham ya. Jadi gimana caranya agar nggak salah ya. Prinsipnya sama kayak tadi. Kalau mau gunain rumus langsung gampang ya, tinggal dimasukin aja tadi Y min Y1 rumusnya dengan M dikali X min X1 gitu ya. Ini adalah rumus dasarnya, tinggal dimasukin. Tapi prinsipnya udah kakak ajarin tadi ya. Sekarang yang nomor 5, perhatian nomor 5. Ini beda lagi nih bos. Jadi adik-adik lihat di sini ada 2 titik nih. Nah, kalau pengalaman ada 2 titik, kita juga ada 2 titik di sini. Kita masukin aja nilainya. Biasanya dibikin persamaan garisnya. Nah, berhubung titiknya ada 2, maka kakak akan bikin begini. Y2 min Y1 X2 min X1 gitu. Bedanya gitu aja. Sekarang kita bikin persamaannya. Ada 2 titik nih. Kita masukin ya angka-angkanya ya. Pertama angkanya dulu, yang pertama Y. Karena Y jadi nggak dirubah-rubah, tetap Y. Y1 nya kita tentuin aja. Misalkan ini adalah X1 Y1, maka kalau ini adalah X2, Y2. Wah, harus konsisten nih, jangan sampai salah ya, harus hati-hati banget. Y min Y1. Y1 yang mana ini ya? Y min 6 berarti ya. Oke, per Y2. Y2 adalah 4 min 6 juga sama. Ya kan? Sama dengan M ya. M. Oke. Gitu ya, dikali X2. Nah, berhubung di sini M adalah nanti yang kita cari dan kita tidak mencari lebih jauh ya, jadi angka ini nanti kita bikin begini aja nih, simpelnya ya. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya, nanti kakak jelasin lebih jauh. Tapi simpelnya gitu. X tetap X. X1-nya ya X1. X1-nya siapa? Di sini adalah minus 3. Karena minus 3 jadi plus 3 ya. Ya, hati-hati ngerjainnya. Nah, periksa plus minusnya. Lalu X2. X2-nya adalah 1 min X1 juga min 3 juga, dari plus 3 jadi 3. Oke, sudah dapat X, sudah dapat Y. Nanti kita dapat persamaannya. Jadi tadi kakak salah ngejelasinnya, di sini tidak ada M ya, jadi maaf salah. Oke, nah tinggal diselesaikan deh nih. Y min 6 dikali 1 tambah 3 kan 4 ya. Jadi gitu ya. Yang atas kakak hapus dulu ya, biar ada space buat ngerjain. Oke, ngerjain di atas, pindah ke atas. Jadi 4 dikali ini ya, 4 dikali garis merah, perhatiin.
sorry. Oke. 1 tambah 3 4, 4 dikali Y min 6. Oke, sama dengan yang ini ke sini ya. 4 dikurang 6 minus 2 ya. Minus 2 dikali berapa nih? X tambah 3. Oke. Dikali ya. 4Y min 2 4 sama dengan minus 2X plus minus 6. Oke. Nah, berapa persamaannya? Lihat di sini kita bikin persamaannya begini ya. Jadi angka konstanta di sebelah kanan, x-nya di kiri, tapi x-nya positif, y-nya positif atau negatif. Yang pasti x-nya positif. Supaya x-nya positif, ini kakak pindahin ke kiri ya. Ya, biar positif. Jadi hasilnya nanti 4y plus 2x karena pindah ruangan ya. Minus 24 karena dia tetap. Nah, 6 pindah ke kanan juga kan? Ikut pindah ke kanan. Ke kiri maksudnya. Jadi plus 6. Sorry. Plus 6. Oke. Jadi 4y tambah 2x min 24 ditambah 6. Berarti berapa? Minus 20 kurang 2 minus 18. Nah, sama dengan ada nggak jawabannya? Nah, berhubung nggak ada jawabannya, adik-adik lihat. Persamaan ini bisa dikecilkan, sama-sama dibagi 2. Ya, jadi 2y jadi 2y, sorry, gerak-gerak. Jadi 2y gitu ya, ditambah x dikurang 9 ya, sama dengan itulah jawabannya. Jadi 2y ditambah x gitu ya, sama dengan minus 9 nya di kanan ya, sorry enggak, dia di kanan jadi plus 9 ya. Jadi jawabannya berarti 2y tambah x tambah sama dengan 9. Nah, jawabannya yang mana nih? X 2y tambah x atau x tambah 2y? Jawabannya yang A. Nah, oke. Ngerti ya? Oke, lanjut nomor berikutnya. Nanti kalau kurang ngerti bisa diulang lagi videonya. Kita lanjut nomor 6 ya. Ada persamaan garis melalui titik minus 4 minus 2 tegak lurus dengan 2x plus 6 min 12 ya. Ini contoh-contoh soal kakak ambil dari salah satu website ya. Tapi ini udah mewakili 4 jenis soal yang kemungkinan dikeluarin ya dalam persamaan garis. Nomor 6 lanjut ya. Kalau bentuknya 2 titik dan diketahui satu titik dan diketahui tegak lurus gitu ya, dengan garis tertentu, maka nanti kita bikin M1 ya. Prinsipnya kalau tegak lurus M1 sama dengan 1 per minus M2. Jadi gradiennya akan berkebalikan negatif. Ya, nanti kita cari. Jadi kita cari gradien dari sini, gradiennya berapa? Dimasukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Gitu ya. Oke, kita coba ya. Dari persamaan pertama kita cari gradiennya. 2x tambah 6y minus 12 sama dengan 0. Jadi 2x kita pengen bikin x-nya sendiri ya. Jadi 2x sama dengan 12 minus 6y gitu ya. Paham ya? X sama dengan 6 min 3y. Jadi gradiennya siapa di sini? Gradiennya adalah yang nempel sama y, yaitu minus 3 ya. Jadi gradiennya minus 3. Gradien pertama M1-nya minus 3. Nah, kita masukin ke gradien yang ada di sini karena dia bertegak lurus. Maka gradiennya yang ada, persamaan yang ada di sini yang ditanyakan, persamaannya adalah berkebalikan, dibalik gitu ya. Ya, jadi pecahan jadi plus. Sorry, ini kan minus ya. Jadi gradiennya yang duanya adalah sepertiga. Nah, hapus, sudah dapat gradiennya. Sekarang kita buat persamaan baru dengan gradiennya adalah seperti y sama kayak tadi, y min y1, ini kan x di sini y. Y min y1 gitu ya. Maka y plus 2 ya, sama dengan m ya. M-nya adalah siapa? Ini yang kita dapatkan tadi, sepertiga dikali x min x1, x tambah 4. Oke, tahu ya plus minusnya ya. Sekarang semua dikali 3 biar gampang, angkanya biar bulat. Jadi 3y tambah 6 sama dengan 3x tambah 12 gitu ya. 3y tambah 6 sama dengan 3x tambah 12. Oke. Nah, selanjutnya maaf nih, bukan 3x nih, ini salah nih. Ini x, kan tadi dikali ya, sepertiganya jadi x.
jadi sepertiga. Jadi ini maaf nih, salah kakak, terburu-buru. Nah, nggak boleh buru-buru. Jadi x tambah 4 aja berarti ya, kan tiganya nanti dicoret untuk yang sebelah kanan. Oke, sekarang pertanyaannya dia y-nya sendirian nih, y-nya di kiri sendirian, berarti kita pindahin yang lainnya ke kanan. X tambah 4 gitu ya, dikurang 6 ya, pindah ke kanan 6 nya ya. Jadi X tambah 4 kurang 6 jadi X min 2 ya. Jadi 3Y, ini kakak ke atasin, 3Y sama dengan X min 2 ya. Jadi jawabannya 3Y sama dengan X min 2. Jawabannya yang A. Iya, begitu ya saudara-saudara adik-adik, semoga mengerti. Nah, ini agak panjang tadi pembahasannya, tapi jenis soalnya yang kayak gini aja ya. Tadi kakak review sedikit ya. Kalau yang atas langsung saja pakai rumus Y sama dengan MX plus C. Ini dapat dari mana sudah dijelasin tadi sama kakak. Lalu kalau yang diketahui satu titik dan satu gradian, langsung saja rumusnya dimasukin. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu ya. Nah, kalau ada dua titik, jadi persamaannya gimana? Y2 min Y1, Y min Y1 gitu ya. Ini kebalik-balik gak apa-apa, asal tetap konsisten ya, satunya di belakang. X min X2 min X1, jadi X min X1. Pokoknya konsisten ya, kalau di bawahnya X, ini Y. Jangan tukar-tukar. Yang keenam tadi kalau diketahui satu titik tegak lurus atau bisa juga sejajar. Kalau sejajar M1 sama dengan M2. Jadi ada persamaan yang nanti kita dapat gradiennya. Gradiennya ini dipakai buat mencari persamaan dengan dua titik, sama balik lagi ke yang tadi ini. Oke, sama juga dengan yang ini. Oke, begitu ya. Terima kasih adik-adik, semoga mengerti. Sampai ketemu lagi. Subscribe kami ya, follow, share ke teman-teman. Terima kasih.